Just because my title itu adalah Chief Executive Officer, it doesn't mean I'm always right. Yang tadi gen milenial dan Gen Z itu tetap produktif, tetap giat gitu, Bu. We take our job seriously, but we take ourselves not so seriously. At the end of the day, business dan leadership is about leading people. Halo rekan Naker dan sahabat Avanti. Selamat datang di Prodigi, podcast produktif, inovatif, dan giat. Hari ini kita kedatangan tamu sangat spesial, tapi seperti podcast-podcast kita sebelumnya, kita selalu membawa narasumber yang selalu inspiratif, inovatif, dan tentunya selalu mendorong batas-batas produktivitas. Jadi kali ini kita kedatangan CEO Indonesia AirAsia. Halo. Halo Ibu Feranita Josephine. Yes, terima kasih Mbak Sisi dan Mbak Cynthia. Terima kasih atas kesempatannya. Senang bertemu dengan Mbak-mbak berdua, cantik-cantik luar biasa. Salam juga untuk rekan-rekan sahabat Avanti dan rekan Naker semua yang menyaksikan. Ya, ini pertanyaan pertama nih, Kak Vera. Kan Kak Vera itu seorang direktur utama, tentunya sangat sibuk. Nah, apa sih kegiatan rutinitas dari pagi hari dan mungkin penutupnya juga di malam hari untuk menjaga keseharian Kak Vera untuk tetap produktif setiap harinya? Wah, menarik sekali. Kalau saya itu biasanya mempersiapkan hari itu malam sebelumnya. Karena kalau pagi itu namanya ibu rumah tangga juga ya, anak-anak berangkat sekolah, jadi banyak yang harus diberesin kalau pagi-pagi. Jadi biasanya saya persiapkan tuh malam hari. Saya persiapkan jadwal besok, schedule meeting, dan juga saya melakukan yang disebut sebagai time boxing. Jadi saya tahu tuh besok itu top 3 priorities yang harus saya selesaikan, yang saya kerjakan itu apa, dan jam-jam di mana saya harus mengalokasikan waktu dan energi untuk kegiatan dan aktivitas apa saja. Dan itu biasanya saya lakukan malam hari. Saya memaksa diri lah, mendisiplinkan diri untuk benar-benar fokus di pagi hari itu untuk mempersiapkan energi, fokus, dan tenaga ya untuk menghadapi apa yang sudah saya planningkan. Tapi saya ngerasa bahwa time management is one key, ya, penting untuk dilakukan. Tapi yang paling penting juga adalah energy and focus management. Waktunya ada, tapi nggak fokus. Outputnya juga nggak bagus. Akhirnya nggak maksimal, nggak produktif. Waktunya ada, tapi energinya low. Udah nggak bisa konsentrasi, nggak bisa menghasilkan hasil yang bagus, percuma. Jadi time management is one thing, tapi focus and attention management is another thing yang harus juga dipersiapkan dengan matang, terutama di pagi hari. Tips and tricksnya gimana sih untuk mencapai sebuah balance antara karir, personal, komunitas, dan juga untuk self-care ya, pribadi, itu penting kan? Harus penting banget, penting banget. Jadi buat saya, kembali lagi tadi yang saya sampaikan adalah waktu semua orang punyanya 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak ada yang bisa punya lebih, nggak ada juga yang kurang gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus mengelola. Dan yang saya pelajari over the years di karir dan bisnis itu adalah waktu itu udah fix, tapi attention dan fokus dan energi kita bisa alokasikan. Tergantung dari apa yang menurut kita adalah prioritas. Karena saya belajar bahwa nggak bisa semuanya itu mau diselesaikan sekaligus semua dalam sehari itu. Jarang sekali saya menemukan kondisi yang bisa begitu. Jadi saya harus fokus on key things, key priorities. Focus is key to getting great jobs done. Jadi saya mengalokasikan, udah kalau misalkan saya hari itu atau jam itu harus ngerjain itu, fokus di situ aja. Yang lain nanti nunggu. Gitu. Sama jadi kayak gitu. Kalau misalkan saya lagi kerja, saya akan komunikasikan dengan anak saya atau dengan keluarga dan suami gitu kan. Mama lagi kerja, nanti akan mama bisa jawab pertanyaan kamu atau keinginan kamu setelah jam sekian. Di sisi lain, kalau misalkan saya harus benar-benar harus mengalokasikan untuk anak dan keluarga karena itu adalah waktunya mereka, saya akan komunikasikan dengan counterpart saya, dengan tim saya gitu kan, bahwa jam segini dan jam segini, I'm so sorry, saya akan fokus pada
tanggung jawab rumah tangga saya akan bisa dihubungi nanti jam sekian. Tapi saya pastikan juga bahwa sebelum time itu semua yang mereka expect dari saya sudah deliver. Jadi pertama adalah be clear on priorities, be clear on time dan energi dan fokus yang dialokasikan per slot untuk membereskan apa dan menghasilkan output apa, dan komunikasi kepada counterpart kita sebelum waktunya itu datang, jadi mereka tahu apa yang mereka expect dari kita. Itu biasanya lebih manageable ya? Daripada semuanya mau dikerjain, semuanya diiyain, tapi abis itu banyak minta maafnya, lebih gak enak ya. Betul. Gitu. Nah itu selama berapa jenjang karir ibu baik di FMCG, di AirAsia sekarang, nah itu ada tips and trick nggak sih bagaimana cara mentransfer produktivitas value ibu kepada tim ibu secara efektif? Nah, ya dengan tim produktivitas yang sekarang saya jalankan itu pertama adalah the same thing that I do with my approach berkaitan dengan planning, karena planning tuh penting banget. Banyak kita itu nge-skip planning, kayak langsung get to the action gitu ya, get to the job, karena terpicu oleh urgency gitu kan. Gue harus bales nih, saya harus reply, saya harus kerjain gitu. Tapi good planning itu sets the tone very effectively untuk bisa membuat kita itu bisa mengalokasikan resource yang udah pasti terbatas. Baik itu dari jumlah orang, baik itu dari sisi waktu, tenaga, fasilitas, kita semuanya itu pasti terbatas dengan constraint-nya masing-masing. So planning is key untuk bisa memahami prioritas mana yang mau dikerjain duluan dan prioritas mana yang mungkin nanti akan bisa dikerjakan setelah hal-hal yang dicanangkan dengan lebih awal itu dijalankan. So it's very key untuk men-set priority dan communicate dan align bareng-bareng bahwa ini adalah prioritas bareng-bareng. Yang kedua, ketika berkaitan dari sisi eksekusi, apa yang diplanningkan memang kalau kita berbicara tuh kayaknya gampang banget Veranita kalau bicara ya planning gini-gini segala macem. Yang ada planningnya bagus, rapi, cantik ya segala macem. Begitu ada eksekusi, adalah pagi-pagi Bapak A minta apa, customer B minta ini gitu kan. Tim di lapangan tiba-tiba telepon katanya ada masalah. Nah, kalau untuk itu yang saya lakukan dengan tim adalah biasanya kita tuh memetakan mana hal-hal yang urgent tapi mungkin belum prioritas, urgent harus dikerjain. Tapi belum tentu juga kalau dikerjain tuh hasilnya dampaknya besar gitu. Mungkin itu pekerjaan yang lebih perintilan lah istilahnya atau lebih sifatnya administratif atau teknikal gitu ya. Tapi ada juga yang hal-hal yang ada yang prioritas gitu kan. Mungkin ada yang prioritas tapi belum dalam jangka waktu pendek, nggak urgent, tapi tetap prioritas. Itu kita harus tetap pikirkan gimana cara menyelesaikan ketika waktunya datang. Nah, yang diutamakan itu adalah yang urgent dan priority. Jadi kita punya 4 cluster gitu ya. Yang satu itu adalah urgency, yang satu yang dimensi yang lain adalah prioritas. Nah, kita lihat kembali tuh, mana sih area-area yang atau tipe pekerjaan ataupun mungkin masalah ya yang urgent dan priority. Itu kita akan fokus dulu energi dan effort kita di sana. Baru abis itu ngelihat mana-mana yang prioritas tapi mungkin skala urgensinya itu di bawah. Nah, itu kita bereskan kedua. Nah, baru ketiga kita lihat yang mungkin belum tentu prioritas tapi harus urgent nih, harus dikerjain gitu kan. Nah, nanti kita akan memilih apakah itu akan kita lakukan sendiri dalam tim tersebut atau ternyata kita bisa delegate. Kalau pegawainya itu demografinya mungkin dari segi umur ya Bu, biasanya banyakan tuh generasi apa Bu? Ya, menarik tuh. Sekarang ini banyakan di organisasi AirAsia itu adalah milenial dan Gen Z. Gitu kan, dan dinamikanya seru tuh gitu kan, karena saya juga tiap hari juga belajar gitu bagaimana sebagai leader beradaptasi dan bagaimana sebagai organisasi juga kita beradaptasi terhadap perspektif, gaya, ekspektasi yang berbeda-beda sejalan dengan munculnya generasi-generasi baru. Iya, kan lumayan ya Bu ya rentangnya Bu. Nah, itu bagaimana menjaga supaya Ibu menjaga supaya timnya ini yang tadi gen milenial dan Gen Z itu tetap produktif, tetap giat gitu Bu. Milenial dan Gen Z adalah generasi yang expect
agile organization culture ya. Yes. Keputusan diambil itu cepat, relevan, dan action oriented. Nah, biasanya organisasi-organisasi yang banyak hierarkinya itu susah untuk bisa se-agile yang diharapkan. Nah, di AirAsia karena kita juga adalah low cost carrier ya, di mana DNA-nya itu adalah efisiensi. Nah, karena kan kita berbiaya rendah, kita menggantungkan banyak sekali cara kerja, behavior dan culture itu dalam konteks efisiensi dan productivity. Nah, jadi di situ juga kita memastikan bahwa organisasi kita itu flat. Itu tadi supaya kita bisa agile untuk merespon perubahan dan mengambil keputusan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kami mengusahakan leaders itu sangat dekat dengan tim dan didukung oleh flat organisasi itu. Jadi komunikasi itu bisa flowing itu dengan lebih open dan lebih transparan. Kita berusaha kolaborasi itu ditingkatkan, flow informasi itu transparan, sehingga orang itu jadi gampang untuk mengakses resources informasi yang dia butuhkan untuk pekerjaannya mereka. Nah, di AirAsia, I'm very happy di mana kita benar-benar organisasi karena didorong oleh ekspektasi efisiensi juga, kita menerapkan openness dan lean organization. Terus yang ketiga itu sebagai leaders, kita berusaha untuk menjadi leaders yang humble dan open-minded. Jadi ini yang selalu saya sampaikan pada tim, just because my title itu adalah Chief Executive Officer, it doesn't mean I'm always right. Karena we are only good as a leader, we are only as good as the information that we have. Jadi kalau saya dapat informasinya juga salah, decision yang saya buat juga bisa jadi salah. Jadi nggak semata-mata karena ini direktur atau direktur utama tuh pasti benar, terus yang lainnya menunggu arahan saja gitu kan, menunggu diberikan perintah. Nggak kayak gitu, kita berdialog. Jadi diskusi yang humanis dan flow seperti itu membantu engagement gitu. Jadi dipadukan dengan proses. Nah, itu tadi kita banyak berbicara dari sisi orang ya, orang dan culture. Nah, itu dari konteks itu, tapi dari segi proses kita itu banyak sekali didukung oleh teknologi. Everything that we do itu ada elemen teknologi behind-nya karena kita kan aviasi. Jadi dari sisi penjualan tiket, 95% of our tickets adalah online. Jadi kita jadi langsung tahu tuh kemarin strategi penjualan 2 hari yang lalu tuh berhasil nggak sih, karena langsung terreflect di penjualan yang terkoneksi dengan platform online gitu kan. All that we have to do dengan pesawat terbang kita itu ada atribut atau elemen pengukuran dengan digitalnya, fuel efficiency gitu ya, alert system, control models, itu banyak dengan teknologi dan itu membantu karena production datanya atau production informasinya itu terstruktur, akurat dan real time, dan itu membantu efisiensi. Nah, gimana sih Bu menjaga kolaborasi di tim Ibu antar divisi tentunya? Oke. Pertama itu adalah shared goals. Jadi di awal tahun biasanya kita persiapkan ini dalam kuartal terakhir dari setiap tahun ya untuk planning bisnis dan operasional di tahun berikutnya. Itu kita sudah membagikan target-target dan komponen-komponen prioritas apa yang kita akan capai sebagai sebuah perusahaan di tahun depan dan diterjemahkan menjadi target dan objektif dari masing-masing divisi. Jadi ada komponennya yang merupakan shared, jadi semua orang dapat yang sama. Ada juga yang individual accountability. Jadi dari situ masing-masing tahu yang diharapkan saya oleh perusahaan kepada saya di posisi saya. Untuk saya itu apa, tapi sekaligus saya juga tahu saya adalah bagian dari perusahaan dengan goal bersama yang harus dicapai secara keseluruhan orang di perusahaan. Dan shared goals ini yang dibagi juga dengan divisi lain gitu ya. Jadi mereka itu jadi tahu bahwa ya udahlah, kan udah tahu nih tujuan bersamanya adalah ini. Ya udah, nanti mungkin dari divisi saya berkorban deh gitu, ada trade off deh gitu kan. Saya nggak ngedepankan hanya punya saya aja karena saya tahu bersama-sama kita harus mencapai tujuan bersama itu. Jadi ada clarity berkaitan dengan goals, dan itu ada goals yang shared collectively in the company, ada yang by division, ada yang individually. Itu satu. Dan yang kedua itu tadi banyak berkaitan dengan culture. Dan culture yang kami jalankan di AirAsia itu adalah leaders itu walking the talk. Jadi lead by example.
Karena kita pelajari juga di banyak setting organisasi dan juga pengalaman saya sebelumnya, kalau leaders itu hanya menyampaikan, narasi, memberikan arahan, tapi dia juga tidak portray, tidak merefleksikan apa yang dia harapkan itu dari apa yang dia kerjakan, tim itu nggak akan merasa ter-engage, dia nggak akan merasa terinspirasi ataupun akan termotivasi untuk ngerjain. Cuma ngomong doang, istilahnya gitu kan. Dan yang terakhir itu adalah berkaitan dengan pengukuran sukses kan. Masalah banyak ya, jangan lupa kita juga harus merayakan kesuksesan apapun bentuknya. Betul. Dan kita tuh selalu punya indikator dari mulai people, proses, produk, services yang kita lakukan. Kita punya ekspektasi tingkatnya semana dan where we are on monthly basis. Dan kalau kita udah bisa mencapai, biasanya kita tuh ada perayaan-perayaan gitu ya. Itu bagian dari culture yang kita punya. Celebrate, apakah itu dalam konteks kelompok kecil atau menengah atau besar. So all that combine menciptakan organisasi yang seru, memotivasi, menginspirasi, tapi juga high performing. Karena kadang-kadang ada organisasi yang mendorong performance saja gitu kan, tapi akhirnya to some extent people itu feel suffocated ya, lelah gitu ya. Ada juga organisasi yang mungkin happy, engaging, seru, tapi kok performance-nya biasa-biasa aja kan gitu. Nah itu harus diseimbangkan. Nah aku penasaran nih, apalagi di era teknologi kayak sekarang udah ada AI, 5G ya sekarang. Semakin banyak lah teknologi dan juga inovasi terjadi. Nah itu sebenarnya kalau dari sisi proses, gimana sih caranya supaya prosesnya tetap inovatif, produktif, tapi tidak melenceng dari value perusahaan dan goal perusahaan? Ya, oke, menarik pertanyaannya Mbak Cynthia. Jadi kalau kami di AirAsia, kembali lagi karena kan penerbangan ya semuanya banyak regulasinya. Semua orang yang menaruh tangannya atau bersentuhan dengan pesawat terbang yang kami terbangkan itu harus ada license-nya. Jadi benar-benar proses itu sangat key, compliance itu sangat key di perusahaan dan juga di industri penerbangan. Nah, bagaimana itu bisa selaras dengan culture? Bisa teman-teman lihat sendiri bahwa kalau AirAsia itu walaupun industrinya serius, tapi pembawaan orangnya seru-seru ya. Dari segi brand personality, cruise gitu ya. Yang itulah menjadi unique selling proposition-nya atau DNA-nya AirAsia. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan, mengimplementasikan itu tadi. Ketika kita berhadapan dengan konteks proses yang memang rigid, then we focus on getting things done sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan to the level that is required, no compromise. Gitu kan. Jadi when it comes to all the elements, safety, compliance, security, punctuality, by the way, tahun 2024 full year Indonesia AirAsia itu masuk dalam top 10 list budget airline paling tepat waktu sedunia. Tepuk tangan kita. Tepat waktu. Sedunia. Sedunia loh, sedunia. Jadi pesawatnya murah tapi tepat waktu. The best banget. Orang kan yang paling penting kalau naik pesawat terbang kan adalah aman, nyaman dan tepat waktu ya. Apalagi kalau di AirAsia itu karena itu tadi efisien, dituntut untuk efisien. Kami itu di industri kami utilisasi pesawat yaitu adalah berapa jam pesawat itu terbang di udara dengan nyaman dan aman dan compliant, itu berapa jam dalam sehari itu harus terbang, itu menjadi alat ukur efisiensi gitu. Jadi kalau pesawatnya itu kelamaan di darat karena prosesnya boardingnya terlambat atau ada refueling yang terlambat, itu cost-nya jadi besar karena pesawatnya itu harus segera take off untuk bisa beroperasi. Karena itulah efficiency measures yang kami tetapkan dalam operasional. Jadi kita itu di organisasi AirAsia itu kita selalu bilang bahwa we take our job seriously, but we take ourselves not so seriously. Jadi kalau kita berkaitan dengan teman kerja, rekan kerja, atasan, team members gitu ya, kita nggak take ourselves so seriously. Saya ini bos nih, tolong ya, respect ya. Jangan begitu ya. Kita nggak gitu. Atau nggak boleh protes ya. Nggak boleh ngomong yang harus ngomongnya harus benar ya. Nggak gitu. Jadi when it comes to doing our job, we take our jobs very seriously, but when it comes to ourselves, we don't take ourselves so seriously. Di era teknologi ini, Bu, apa sih Bu yang dilakukan AirAsia gitu supaya adalah proses otomatisasi ya, supaya ini prosesnya berjalan dengan cepat, lean gitu. Iya.
Betul. Pertama, misalkan dari sisi pembelian tiket gitu kan, kita memiliki platform kita yang disebut sebagai AirAsia Move gitu kan, di mana pembelian pemesanan penumpang, pembelian tiket, bagasi, meals dan sebagainya itu masuk langsung dalam platform. Nah, dari situ kita langsung bisa deploy tuh ke tim berkaitan dengan jadwal penerbangannya, berkaitan dengan berapa jumlahnya bagasi yang akan diangkut dalam penerbangan tersebut, berapa jumlah meals yang harus disediakan dalam penerbangan tersebut, gitu ya, berapa orang yang harus dipersiapkan untuk menjaga proses boarding yang untuk pesawat di penerbangan tersebut, gitu deploymentnya banyak tuh, gitu kan. Masuk juga ke supply chain-nya, berapa nanti persediaan bahan baku untuk meals yang harus disiapkan, berapa orang kru, berapa orang pilot, gitu ya, itu ada. Jadi dari lini awal berkaitan dengan pemesanan tiket itu dan turunannya gitu kan, kita itu melakukan melalui proses digitalisasi yang ada di platform kita. Terus abis itu juga berkaitan dengan roostering. Jadi kalau mau schedule pesawat nih kan gitu ya, para pilot-pilot, cabin crew dan juga engineering, dia udah tahu tuh, dia punya aplikasinya di mana dia tahu bahwa oh nanti bulan depan hari ini jam sekian saya akan terbang, saya akan istirahat, karena kan ada peraturannya berapa lama pilot itu harus terbang, jamnya dalam sebulan, cabin crew nggak boleh melebihi karena berkaitan nanti elemen fitness dan mencegah fatigue ya. Nah itu ada, dan mereka udah terima tuh di aplikasi di toolsnya mereka bahwa oh nanti saya akan terbang, yang harus saya siapkan ada A, B dan C gitu ya. Nah berkaitan dengan persiapan pesawat itu juga ada dari sisi roostering pesawatnya, pesawat yang mana yang akan diterbangkan untuk flight nomor berapa, dan komponen apa yang dibutuhkan, engineering mana yang akan bertugas, semua operasionalnya itu dilakukan dengan sistem yang terdigitalisasi. Sampai juga nanti berkaitan dengan customer handling. Kalau misalkan ada yang mau change flight atau ganti mau tambah bagasi ataupun dia mau ada keluhan gitu kan, kita juga punya platform yang kita implementasikan, Asbo namanya, untuk bisa mendapatkan semua query dari penumpang berkaitan dengan penerbangan dan servis yang mereka harapkan, dan semuanya itu terdokumentasi. Kita punya mother system yang cukup komprehensif untuk bisa tahu, dan abis itu juga dipakai untuk sebagai feeder data untuk mengukur tingkat kepuasan, tingkat reliabilitas, tingkat on time services gitu, yang diterjemahkan menjadi KPI dan monitoring untuk tim yang ada menangani proses. Aspek mana dulu yang harus diprioritaskan untuk inovasi? Mungkin yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana sih caranya untuk mendapatkan inovasi yang tepat gitu? Apakah do it internally dulu, in-house, eksternal, kapan internal, kapan eksternal? Mungkin around that line lah. Hasil yang kamu produksi itu datangnya dari semua yang diproduksi oleh timmu. You're only as good as your team gitu. So I always take that in everyday's management approach dan juga reflection, bahwa I need to develop the team to be able to be as good or even better than me gitu kan, karena mereka lah yang menentukan kapabilitas dan performance saya sebagai leader. Nah berkaitan dengan inovasi, kalau kita memiliki organisasi yang seru, happy, open, dan engage gitu kan, dan juga timnya itu adalah diverse, jadi nggak cuman hanya orang-orang yang tertentu atau dari background tertentu yang menjadi bagian dari tim, enggak, harus diverse dan inklusif. Disitulah muncul ide-ide inovasi, hal-hal yang nggak kepikiran, hal-hal yang overlook gitu. Jadi kolaborasi dan culture yang seperti itu yang berusaha untuk saya terus jalankan. Nah pemahaman konsumen dan segmen yang kita layani dan produk apa yang kita berikan dan inovasi apa yang kita muncul sehingga mereka merasa value yang kita berikan itu lebih baik daripada yang lain yang mereka bisa dapatkan, itulah bagian dari inovasi yang kita dorong. Sisi inovasi yang lain adalah efisiensi, gitu kan? Efisiensi maskapai apalagi yang berbiaya low cost seperti kami gitu kan, sangat tergantung kepada kemampuan kita untuk berinovasi dari sisi efisiensi. Nah itu banyak tuh kalau kita di TI kan, ini sama-sama TI nih, dari mulai layout, flow gitu kan, mana nih yang menciptakan delay, boarding. Makanya banyak sekarang yang kita muncul check-in-nya lewat aplikasi gitu kan. Itu dari satu sisi adalah convenient buat
penumpang karena dia udah tahu besok pasti udah check in ya, nggak mau ngantri gitu kan. Di sisi lain juga membantu kami untuk bisa lebih efisien dari sisi resource dan dari sisi antisipasi, betul ya. Baik itu bagasi juga gitu, baik itu dari pemesanan yang lainnya. Nah efisiensi itu kalau di TI ya itu saya beruntung banget tuh dulu belajar plan layout. Ya, masih pada inget nggak? Ada 7 ways ya Bu ya? Iya, 7 ways. Ada operation research, optimalisasi itu kan, karena kan nggak bisa semuanya itu didorong maksimal semua, pasti harus ada dikalahin. Nah, bagaimana caranya mengoptimalkan variabel yang kadang-kadang itu konflik ya, bertolak belakang gitu kan, misalkan kayak cost dan service gitu kan. Nah, gimana caranya menyeimbangkan? Itu yang saya pelajari banget dari TI gitu kan. Memang efisiensi itu belajarnya di TI aja. Kan kita baru keluar ya dari masa krisis COVID-19. Nah, waktu itu di AirAsia tuh ada apa sih Bu? Maksudnya ada kayak kejadian apa? Terus habis itu lesson learn-nya apa? Dan mungkin yang bisa dibawa juga ke sekarang nih, lesson learn dari yang kemarin kita tetap bawa ke masa ini. Challenging-nya luar biasa karena berarti nggak terbang, revenue juga berdampak sangat besar ya, sangat rendah, terus cost-cost masih harus dibayar, operational cost, salary dan lain sebagainya. Sisi lain juga moral juga waktu itu masih jadi sangat tertekan karena banyak orang yang juga kena infeksi, baik keluarganya, dirinya, saudara-saudara, terus juga pada melihat nih nanti kelangsungan bisnis seperti apa. There's a lot of anxiety di dalam organisasi. Dan challenges-nya banyak banget. Fast forward sekarang, ketika itu semua berlalu, pelajaran yang saya dapati adalah at the end of the day, business dan leadership is about leading people. Kalau kita bisa win dari sisi orang, kita menyebutnya kalau di AirAsia tim kita itu adalah all stars gitu ya. Jadi kalau kita bisa tetap solid sebagai tim, tetap resilient sebagai tim, tetap punya leadership yang kuat, we can go through all the crisis. Dan itulah yang kita bawa ketika sekarang kita berhasil untuk turn around, pesawatnya balik kembali semuanya, terus udah itu bisa performance-nya bagus lagi, ya menjadi top most punctual di dunia, top 10 sedunia. Terus kita juga memiliki rating berkaitan dengan engagement dan satisfaction karyawan All Stars, dan Indonesia AirAsia itu selama 3 tahun berturut-turut tingkat satisfaction karyawannya All Stars-nya itu paling tinggi di grup AirAsia, satu grup. Tepuk tangan lagi sih. Keren. Padahal tekanannya banyak sekali ya. Mungkin balik sedikit, kalau Kak Vera sendiri bergabung di AirAsia itu tahun berapa ya Kak? Tahun 2019, bulan Juli. Dan sebelum itu aku belum punya pengalaman aviasi dan belum punya pengalaman CEO. Nah, itu makanya seru ya. Masuk CEO pandemi. Gitu. Sebelumnya aku jual sambal dan kecap dan terasi udang. Iya. TI banget kan itu, makanya masuknya TI karena kita punya transferable skills. Salam Avanti. Kantor lagi ya. I see. Jadi industri manapun ya kita bisa bekerja dengan baik, produktif, dan juga create values yang maksimal dan juga lead the team karena kita memiliki struktur berpikir yang yang benar dan itu bisa diimplementasikan across industries gitu. Sebenarnya tips and tricksnya apa sih tadi supaya bisa pemimpin-pemimpin muda nih yang mendengarkan podcast kita, dia bisa tadi lead the way, bisa menjadi contoh dan juga bisa menjadi future leader yang bisa membawa produktivitas dan inovasi di masing-masing organisasi. Baik. Kalau saya merefleksikan 25 tahun perjalanan saya di bisnis dan karir, yang paling pertama adalah ketika kita masih muda, coba aja dulu semua-muanya, ya. Terus lakukan yang terbaik. Jadi do everything that you do, apapun itu, to the very best of your ability. Karena mungkin payback-nya itu tidak pada saat itu, nggak langsung naik gaji, nggak langsung promosi, nggak langsung tiba-tiba disukai sama bos mungkin ya, bahasanya gitu kan. But really, itu membangun understanding yang benar, membangun kemampuan untuk menelusuri masalah dengan dalam dan menyelesaikannya itu dengan sangat-sangat bagus. Karena itu nanti yang akan dibutuhkan kalau suatu saat yang pastinya kita akan menjadi pemimpin gitu. Karena pemimpin ini yang saya sampaikan itu butuh range. Range itu dalam artian kita bisa berpikir strategis yang besar-besar ya. Which is penting karena berkaitan dengan planning, arahan, jangka pendek, menengah, dan panjang. Tapi di sisi lain kalau ada masalah,
kita itu bisa langsung zoom in ke hal tersebut dan memahami secara teknis dan bagaimana turn around dan solve problems untuk topik itu dan membantu tim untuk solve problem. Yang muda-muda energinya masih banyak gitu ya, apalagi yang belum menikah dan belum punya anak gitu kan ya, belum dikejar-kejar sama cicilan KPR gitu ya, belum dikejar-kejar sama ekspektasi gitu ya, minta main all out. Kerjakan sebaik-baiknya, belajar sebanyak-banyaknya, dan pahami ilmu kita itu secara mendalam, oke? Gitu. Dan sisi lain adalah networking. Sebenarnya cuma games aja sih Kak, games this or that. Trivia gitu. Trivia question, Kakak nggak boleh mikir ya. Alright. Langsung harus dijawab. Oke. Kakak milih flight pagi atau malam? Pagi. Oke. Kenapa pagi Kak? Karena lagi fresh, udaranya bagus, jendelanya cerah. Passenger experience atau operational excellence? Passenger experience. Kenapa tuh? Karena cuan. Iya, dapat cuan dari situ. Naik gaji. Oke. Terakhir. Yang terakhir nih, take off atau landing? Take off. Kenapa Kak? Kayak lebih semangat. Keren. Mungkin sekian dulu sesi Prodigi kita kali ini. Kita akan nanti ada next session tentunya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang nggak kalah serunya. Ya, makanya jangan lupa untuk subscribe, like, komen di YouTube dan Instagram Kemnaker dan Teknik Industri ITB. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Salam Bye, Kemnaker. Bye.